Halo Adrenaliners, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya. Oke, kali ini admin akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul A Man Called Hero yang dirilis pada tahun 2022. Film ini adalah film remake dari film dengan judul yang sama yang rilis pada tahun 1999. Oke, biar nggak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan karena film adrenalin dimulai. Pada suatu hari, ada sekelompok ninja yang disebut sebagai Ninja 5 Elemen yang lagi nyerang sebuah kuil kungfu. Masing-masing dari 5 ninja itu nguasain satu elemen seperti air, api, kayu, tanah, dan logam. Akan tetapi, penyerangan itu berhasil dihadang oleh 2 murid dari kuil tersebut. Mereka diketahui bernama Hua Yingxiong atau Hero dan pria bertopeng yang kita panggil aja sebagai Shadow. Kedatangan para ninja itu tujuannya buat nyuri gulungan rahasia yang di dalamnya terdapat berbagai jurus kungfu yang sangat hebat. Di dalam pertarungan itu, Hero sempat berhadapan dengan ninja air, sementara ninja kayu dan tanah memanfaatkan kesempatan itu buat ngambil gulungan rahasia. Setelah berhasil nyolong gulungan rahasia, para ninja pun langsung nyerahin gulungan tersebut kepada pemimpin mereka yang merupakan seorang samurai dari Jepang bernama Invincible. Namun saat dibuka, Invincible pun langsung jadi marah karena ternyata gulungan itu palsu. Di sisi lain, Master Jin Ao yang merupakan guru dari Hero dan Shadow akhirnya sadar dari tapaknya. Karena beberapa hari nggak makan, Master Jin pun jadi sangat kelaparan. Pada momen itu, Hero lalu ngasih tahu kalau gulungan rahasia kini udah dicuri oleh Ninja 5 Elemen. Mendengar hal itu, Master Jin tetap tenang dan menjelasin semuanya kepada Hero kalau jurus-jurus rahasia sebenarnya nggak pernah ditulis di gulungan manapun. Karena semua jurus rahasia itu ada di dalam diri dan ingatan Master Jin. Master Jin juga bilang bahwa dia akan mewariskan semua teknik dan jurus kungfu rahasia ini kepada seseorang yang memang layak buat nerimanya. Pada keesokan harinya, saat Hero lagi jalan-jalan bareng istrinya yang hamil bernama Jiyu, nggak sengaja ketemu dengan seorang pengemis yang buta. Setelah dikasih uang, pengemis itu lalu meramalkan nasib Hero dan nyampeinnya lewat sebuah lagu. Pengemis itu ngungkapin kalau takdir Hero sangatlah sial, sehingga bisa bawa nasib buruk buat keluarganya. Dengar hal itu, pelayan setia Hero yang bernama Seng sontak langsung negurnya. Namun Hero sendiri nggak mempermasalahkan hal itu dan nganggapnya sebagai sebuah lagu biasa. Tak lama setelah itu, Shadow tiba-tiba datang dan ngasih tahu Hero kalau Master Jin telah diserang. Karena hal itu, keduanya pun langsung pergi ke tempat sang master. Sesampainya mereka di kuil, Hero dan Shadow pun melihat Master Jin yang lagi berhadap-hadapan dengan adik seperguruannya, yaitu Invincible. Di momen itu, Invincible lalu ngungkapin kekecewaannya kepada Master Jin karena nggak mau nyerahin gulungan rahasia cuma karena Invincible berasal dari Jepang. Invincible yang kesal kemudian nyerang Master Jin dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua.
Di dalam duel itu, meski udah ngeluarin hodamnya yang berwujud samurai raksasa, Invisible tetap kalah melawan Master Jin. Karena ngerasa malu, Invisible pun akhirnya mutusin buat mundur dan pergi ninggalin Master Jin. Namun tak lama setelah itu, Master Jin yang awalnya kelihatan baik-baik aja, tiba-tiba ngerasa kesakitan setelah bertarung melawan Invisible. Beberapa saat kemudian, karena ngerasa umurnya udah gak lama lagi, Master Jin pun berniat buat mewariskan teknik dan jurus-jurus kungfu rahasia kepada Hiro. Karena Master Jin ngerasa Hiro punya hati yang tulus dan bersedia bantu banyak orang. Master Jin kemudian mulai ritualnya dengan ngeluarin jiwa Hiro dari tubuh fisiknya. Master Jin lalu ngebolehin Hiro buat baca sendiri teknik dan jurus-jurus kungfu rahasia yang kelihatan dalam bentuk proyeksi di alam spiritual. Pada momen itu, sekilas Hiro juga ngelihat masa depannya yang udah diramalkan suram oleh pengemis buta. Setelah ritual itu selesai, Master Jin pun ngembuskan nafas terakhirnya. Karena hal itu, Hiro dan Shadow pun langsung nguburin Master Jin. Namun, tak lama setelah itu, tiba-tiba Hiro dapat kabar kalau rumah orang tuanya udah diserang oleh ninja 5 elemen. Dan benar saja, saat Hiro tiba di rumahnya, dia pun mendapati kedua orang tuanya udah almarhum. Tak lama kemudian, ninja 5 elemen tiba-tiba datang dan minta Hiro buat nyerahin gulungan rahasia. Namun tentu saja Hiro langsung nolak hal itu dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di tengah pertarungan, Shadow tiba-tiba datang dan langsung bawa Hiro buat pergi. Shadow lalu bawa Hiro menemui istrinya. Pada momen itu, Shadow juga nyaranin Hiro supaya pergi jauh dari tempat ini buat bersembunyi dan mempelajari semua teknik rahasia. Sampai akhirnya Hiro benar-benar nguasain jurus-jurus tersebut dan siap ngadepin ninja 5 elemen. Dengar hal itu, Hiro pun ngerasa ada benarnya juga saran dari Shadow. Oleh karenanya, Sheng pun segera ngatur keberangkatan Hiro dan Jieyu. Di sisi lain, saat Invisible lagi meratapi kekalahannya lawan Master Jin, dia tiba-tiba didatangin oleh seorang jenderal dari tentara Jepang. Jenderal tersebut lalu minta bantuan kepada Invisible buat segera ngabisin para pendekar kungfu yang ganggu proses penjajahan Jepang ke Cina. Setelah jenderal itu pergi, istri dan anak Invisible pun datang sambil ngebawainnya makanan. Namun karena suasana hati Invisible lagi kacau, dia pun langsung ngabisin anak dan istrinya sendiri. Tak lama setelah itu, Invisible pun dapat kabar dari ninja 5 elemen kalau Hiro kini udah melarikan diri. Dengar kabar tersebut, Invisible pun jadi makin marah. Dia lalu merintahin kelima ninja elemen buat segera nyari keberadaan Hiro. Karena kalau enggak, kemampuan Hiro pasti bakal semakin berkembang. Di sisi lain, Hiro, Jiyu, dan Sheng akhirnya sampai di Thailand. Di sana, Hiro lalu ngelihat beberapa orang dari Cina yang lagi disiksa oleh seorang pria bule. Tanpa pikir panjang, Hiro pun langsung hentiin pria tersebut. Tak lama setelah itu, bos dari pria yang dihajar Hiro tiba-tiba keluar dan ngakuin kehebatan ilmu kungfu milik Hiro. Karena terkesan, dia juga nawarin Hiro pekerjaan di tambang batu miliknya. Bos tambang tersebut lalu bawa Hiro keliling ke tempat tambang miliknya dan minta Hiro buat ngamanin tempat ini karena di sini seringkali muncul serangan dari para bandit. Namun saat Hiro lagi ngamatin tempat tersebut, dia ngelihat pekerja dari Cina yang diperlakuin gak adil dan selalu disiksa. Gak cuma itu, Hiro juga nemuin beberapa pekerja yang dihabisin karena kerja dengan lambat. Melihat semua ketidakadilan itu, Hiro pun gak tinggal diem dan langsung nyerang beberapa pengawas yang ada di sana. Di tengah pertarungan itu, saat tenaga Hiro udah mulai habis, dia pun diselamatin oleh sekelompok bandit. Para bandit itu lalu bawa Hiro ke tempat pemimpin mereka yang diketahui bernama Yuan Wu. Yuan Wu ini ternyata juga perantau dari Cina yang menetap dan tinggal di Thailand. Dia juga ngaku sebagai teman lamanya Shadow. Yuan Wu lalu nawarin Hiro dan istrinya buat tinggal di tempat ini. Gak cuma itu, karena aksi heroiknya tadi, Hiro pun secara resmi disebut sebagai pahlawan oleh para pekerja tambang.
Beberapa hari kemudian, Hiro nyempetin waktu buat nulis sebuah surat dan ngasih kabar kepada Shadow. Namun saat Shadow lagi baca surat dari Hiro, tiba-tiba dia dengar suara aneh dari luar kamar. Ketika Shadow keluar buat ngeceknya, salah satu ninja yang bernama Taibao pun masuk ke kamar Shadow dan secara diam-diam baca surat dari Hiro. Karena hal itu, Taibao pun tahu keberadaan Hiro sekarang. Dia kemudian langsung pergi bareng 4 ninja yang lain buat mendatangi tempat Hiro. Kelima ninja elemen itu lalu pergi ke tempat Yuanwu dan bikin keributan di sana. Sampai akhirnya Hiro datang dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Di dalam pertarungan itu, Hiro sempat kewalahan karena bertarung sendirian. Untungnya, Shadow datang di waktu yang tepat dan langsung bantu Hiro. Karena hal itu, pertarungan pun kembali berlanjut dengan sengit. Setelah ngabisin ninja tanah dan bikin beberapa ninja yang lain kabur, Shadow pun berniat buat ngabisin ninja kayu yang tertinggal. Namun, Hiro langsung ngelarang hal itu karena ninja tersebut pernah nyelamatin hidupnya saat di kuil Master Jin. Hiro yang kasihan lalu bawa ninja kayu yang bernama Xiaomei itu buat segera diobatin. Setelah sadar, Xiaomei pun berterima kasih kepada Hiro karena udah nyelamatin nyawanya. Pada keesokan harinya, setelah kembali pulih, Xiaomei pun keluar dari kamar buat menemui Hiro. Namun, dia langsung dibikin cemburu saat kelihat Hiro lagi bersama istrinya yang hamil. Di malam harinya, Hiro pun nemuin Xiaomei yang sendirian di atas gedung. Xiaomei lalu bilang kalau dia pengen pulang ke kampung halamannya karena di tempat ini dia nggak kenal siapa-siapa. Pada momen itu, tanpa mereka sadari, ternyata Taibao nguping pembicaraan mereka. Lalu, di saat Xiaomei lagi berkemas, tiba-tiba Hiro masuk ke dalam kamarnya. Pada momen itu, Hiro pun bilang kalau sebenarnya dia suka kepada Xiaomei. Dan karena Xiaomei juga punya perasaan yang sama kepada Hiro, mereka berdua pun akhirnya kerja kelompok. Pada keesokan harinya, Xiaomei kebangun dan menemukan surat dari Hiro yang nyampein pesan kalau dia akan ninggalin istrinya demi Xiaomei. Karena hal itu, Xiaomei pun jadi sangat senang. Namun, ketika Xiaomei keluar dari penginapan, dia malah ngedapetin Hiro lagi bareng istrinya dan kelihatan sangat mesra. Karena hal itu, Xiaomei pun ngerasa dikhianati oleh Hiro. Xiaomei yang kesal kemudian balik ke kelompok ninjanya dan berniat menyerang Hiro buat balas dendam. Dengan baliknya Xiaomei, Taibao pun jadi sangat yakin kalau dalam penyerangan selanjutnya mereka pasti bisa ngabisin Hiro. Pada malam harinya, Jieyu ngerasain sakit yang sangat luar biasa di perutnya karena mau melahirkan. Di waktu yang sama, para ninja juga udah mulai bergerak dan langsung ngebakar gudang penyimpanan milik Yuanwu. Mengetahui adanya kebakaran, Yuanwu pun minta semua orang buat berpencar ngambil air guna matiin kobaran api. Di momen itulah, Shadow pun ketemu dengan ninja api dan langsung bertarung melawannya. Di tempat lain, Taibao tiba-tiba nyerang Yuanwu dan ngeluarin kekuatannya buat nyamar jadi Yuanwu. Di waktu yang sama, Hiro lagi berusaha ngelindungin tempat persalinan istrinya dari gangguan ninja kayu dan ninja air.
Setelah dirasa cukup aman, Hiro pun masuk ke dalam kamar istrinya yang udah melahirkan 2 anak kembar, yaitu 1 laki-laki dan satunya lagi perempuan. Hiro juga ngeliat bayi perempuannya itu punya tanda lahir di bawah dagunya. Tak lama setelah itu, Taibao yang nyamar sebagai Yuanwu kemudian masuk dan nyuruh Hiro buat segera bawa istrinya ke tempat yang aman. Dia juga ngambil bayi perempuan Hiro dengan alasan supaya Hiro bisa gendong istrinya. Namun sayang, dalam proses evakuasi itu, Jieyu harus tewas karena udah mengalami pendarahan. Saat di luar, Hero lalu ketemu dengan Yuanwu, namun dia nggak bawa bayi perempuannya. Beberapa saat kemudian, Taibao yang lagi bawa bayi perempuan Hero pergi, tiba-tiba dihentikan oleh Xiaomei. Karena Xiaomei curiga setelah ngelihat Taibao yang memakai pakaian Yuanwu. Di momen itu, Xiaomei pun sadar kalau Taibao ternyata bisa nyamar. Xiaomei juga curiga bahwa Taibao lah yang masuk ke kamarnya dan nyamar sebagai Hero beberapa waktu lalu. Xiaomei yang marah lalu nyoba nyerang Taibao dengan beberapa jurus beracun miliknya. Pada keesokan harinya, setelah nguburin Jiyu dengan layak, Hiro pun nitipin bayi laki-lakinya kepada Sheng. Dia juga minta Sheng agar ngejaga anaknya dengan baik. Kini Hiro akhirnya sadar kalau apa yang dibilang oleh si pengemis buta mungkin memang benar adanya. Karena kini istrinya udah meninggal dan salah satu anaknya juga diculik. Hiro lalu bilang akan nemuin Sheng dan bayi laki-lakinya kembali di malam festival musim gugur 20 tahun yang akan datang. Selama waktu itu belum tiba, Hiro akan mengasingkan diri buat mempelajari teknik dan jurus rahasia. Tak lama setelah itu, Invisible tiba-tiba datang dan langsung nyuruh Hiro agar segera nyerahin teknik rahasia. Namun tentu saja Hiro nolak hal itu dan langsung nyoba nyerang Invisible. Karena belum nguasain semua teknik dan jurus rahasia, Hiro pun bisa dikalahin oleh Invisible. Nggak cuma itu, Invisible juga nyerap mantra gulungan rahasia yang ada di dalam kepala dan ingatan Hiro. Melihat hal itu, sebelum Hiro dihabisin oleh Invisible, Shadow pun segera bawa dia pergi. Setelah kejadian itu, Hiro pun mulai latihan setiap hari buat mempelajari teknik dan jurus rahasia ditemenin oleh Shadow. Meskipun sebagian teknik dan jurus udah diambil oleh Invisible, namun Hiro masih apal banget semua mantra dan jurus-jurus tersebut. Sementara itu, di tempat lain, seiring dengan berjalannya waktu, anak laki-laki Hiro pun mulai tumbuh dewasa. Dia dikasih nama Hua Jianxiong. Anak laki-laki pemberani itu juga selalu ngebela orang-orang yang diperlakuin buruk dengan jurus kungfu yang dia dapetin dari gurunya yang ternyata adalah Xiaomei. Sedangkan Sheng secara rutin selalu ngirim surat kepada Hiro buat ngasih tahu kabar dan keadaan Jianxiong anaknya. 20 tahun pun berlalu. Pada saat itu, Sheng kembali bawa Jianxiong ke Thailand buat ketemu dengan Hiro di malam festival musim gugur nanti. Namun saat baru tiba, Jian ngelihat seorang pria bule yang nyiksa perantau dari Cina. Jian yang sangat mirip dengan ayahnya tentu nggak tinggal diam dan langsung ngehajar pria bule tersebut. Di tengah perselisihan itu, Shadow datang buat misahin keduanya dan ngajak Sheng serta Jian buat segera pergi. Shadow lalu bawa Jian dan Sheng ke tempat Yuanwu. Namun sayang, pada saat itu mereka nggak nemuin Hiro karena dia lagi ada urusan. Tak lama setelah itu, Yuanwu dan yang lain dapat kabar kalau kelompok The Black Dragon kini kembali bikin ulah. Kelompok The Black Dragon ini adalah kelompok dari ninja elemen yang tersisa dan udah ganti nama buat ngikutin perkembangan zaman. Dengar hal itu, Jian, Shadow, dan Yuanwu pun langsung pergi ke tempat kejadian. Akan tetapi, setibanya mereka di sana, Yuanwu dan yang lain nggak nemuin apa-apa. Rupanya, semua itu adalah perangkap dari Taibao yang dibantu oleh ninja air dan seorang wanita misterius. Tanpa banyak bicara, Taibao pun langsung gunain kekuatannya buat nyerang Shadow dan yang lain.
Melihat kehebatan Hiro, Taibao pun nargetin serangannya kepada Jian, biar Hiro jadi lengah. Setelah berhasil nyekik Jian dengan kekuatannya, Taibao pun nyekik Hiro dengan jurus yang sama. Di momen itu, Taibao udah berniat buat ngabisin ayah dan anaknya sekaligus. Namun secara tiba-tiba, Hiro menggunakan salah satu jurus rahasia dan ngebebasin diri dari jeratan Taibao. Setelah itu, Hiro juga gunain jurus yang sama dengan milik Master Jin buat ngelawan Taibao dan berhasil ngalahin dia. Setelah pertarungan itu, Yuan Wu berniat ngabisin wanita misterius yang nyoba kabur melarikan diri. Namun, Hero langsung hentiin Yuan Wu setelah dia ngeliat adanya tanda lahir di bawah dagu wanita tersebut. Karena hal itu, Hero pun sadar kalau wanita yang baru aja dia lawan adalah putri kandungnya sendiri yang udah lama hilang. Hero lalu bawa kedua anaknya buat diobatin. Namun, sebelum keduanya sadar, Hero milih buat pergi dan bertarung melawan Invisible sendirian. Di tengah perjalanan, Hero ketemu dengan pengemis yang dulu pernah meramalkan nasibnya. Pada momen itu, si pengemis ngasih Hero beberapa nasihat agar terus berjuang di jalan yang benar. Dan tak lama setelah itu, pengemis tersebut tiba-tiba menghilang. Di waktu yang sama, anak perempuan Hiro yang diketahui bernama Kyong Tian bangun dari pingsannya. Namun dia langsung nyerang Sheng hingga bikin dia pingsan. Kyong Tian lalu berniat buat ngabisin Jian. Namun dia langsung dihentikan oleh Shadow. Pada momen itu, Shadow lalu nyeritain asal-usul Kyong Tian yang sebenarnya adalah anak kandung dari Hiro. Dengar hal itu, Kyong Tian pun gak langsung percaya. Karena sedari kecil, Taibo udah ngedoktrin kalau Kyong Tian itu udah jadi yatim piatu setelah lahir. Beberapa saat kemudian, Kyong Tian pun balik ke tempat Invisible buat nanyain kebenaran identitas aslinya. Pada momen itu, Invisible pun ngebenerin cerita dari Kyong Tian bahwa dia sebenarnya adalah anak dari Hiro. Invisible juga ngaku kalau dia memang manfaatin Kyong Tian cuma buat narik perhatian Hiro. Invisible lalu nyandra Kyong Tian dan bawa dia ke depan gedung Yuan Wu. Melihat Kyong Tian dalam bahaya, Jian dan yang lainnya pun nyoba ngelawan Invisible. Namun, upaya mereka gagal cuma dengan sekali tebasan pedang Invisible. Setelah itu, Invisible pun nangkep Jian dan jadiin keduanya sebagai sandera buat mancing Hiro keluar. Lalu di saat Invisible hendak ngabisin kedua anaknya Hiro, Xiaomei tiba-tiba muncul dan langsung nahan Invisible. Namun karena kekuatan mereka nggak sebanding, Invisible pun bisa dengan mudah ngejatuhin Xiaomei. Karena kesel dengan pengkhianatan yang dilakuin oleh Xiaomei, Invisible pun berniat buat ngabisin mantan anak buahnya itu terlebih dahulu. Beruntungnya, Hiro segera datang dan langsung mukul mundur Invisible. Setelah kena serangan langsung dari Invisible, Xiaomei pun akhirnya meninggoy. Setelah itu, Hiro pun ngajak Invisible buat duel dan nyelesain urusan mereka yang tertunda selama 20 tahun. Dengar hal itu, Invisible pun dengan senang hati bertarung lawan Hiro. Dan terjadilah pertarungan yang sangat epik di antara mereka berdua. Di dalam duel itu, Invisible sempat manggil ular raksasa berkepala 3. Gak cuma itu, Invisible juga berhasil mecahin pedang api milik Hiro dan bikin dia terluka parah. Setelah itu, Invisible lalu manggil Hodam samurai raksasa miliknya buat ngabisin Hiro. Pada momen itu, saat Hiro hampir putus asa, tiba-tiba bayangan Master Jin muncul di hadapannya. Sang Master lalu ngasih tahu Hiro kalau rintangan apapun bisa dikalahin dengan kekuatan cinta. Dengar hal itu, Hiro pun ngerasain cinta dan dukungan dari orang-orang di sekitar. Sehingga muncullah energi laser dari jari jemarinya Hiro yang langsung ngancurin samurai raksasa dan ngalahin Invisible.
Beberapa saat kemudian, setelah kekacauan yang terjadi akibat ulah invisible, Hiro pun mutusin buat kembali ngelanjutin pengasingannya. Meski kedua anaknya minta Hiro supaya tetap tinggal bareng mereka, namun keputusan Hiro udah bulat. Hiro lalu dengan berat hati pergi ninggalin kedua anaknya. Karena hal itu, film pun akhirnya berakhir. 往日落